Siap, Pak. Izin, Pak. Maaf, salah. Kamu ganti sekarang. Izin, Pak. Kalau ganti saya Kamu pulang ke ganti. rumah. Saya tidak mau tahu. Kamu ganti. Ganti pakaian kamu. Siap, Pak. Panggilan. Ya. Berdiri kamu coba. Saya mau lihat. Kamu mau ikut laser atau tidak? Saya tanya. Izin, Pak. Ikut. Oke. 10 menit saya tunggu kamu ganti baju. Saya nggak tahu menau, kamu siap. Ya, Pak. Rumah saya setengah jam dari kantor, Pak. Terserah bagaimana caranya kamu ketinggalan JP-nya nanti. Siap. Saya izin ganti baju. Tapi izin saya mungkin. Pengamat kelas itu lihat itu Fedri Chandra. Siapa yang mengamati? Ya, Pak. Saya izin Ya. pinjam baju dulu, Pak. Ya. Silakan. Saya tunggu. Ya, siap. Udah tahu latsar masih mau ikut upacara. Kenapa? Rahmat Zainuddin. Siap, siap, Pak. Ya, siap. Iya. Kamu dari instansi mana? Dinas Pertanian, Mbak. Kabupaten Palawang. Empat Lawang. Ya, siap. Iya. Coba kamu berdiri dulu. Hmm. Iya. Ya, Kamu tahu nggak tata tertibnya apa selama ikuti Zoom ini? Selama menjadi peserta latsar ini? Apa yang di pakaian kamu yang kurang itu apa? sudah, Pak. Sudah. PIN, nempel. Iya. Iya. Coba lihat teman-temanmu. Siap, Coba lihat. Apa yang kurang? siap. Dasi, Pak. Siap, siap. Saya pakai dasi, Pak. Siap. Waalaikumsalam. Siap. Iya, aku juga ini. Hmm. Oh, dari sana. Oh iya. Oke, ngomong ke kita. Makasih ya nih. Oh, ini nih. Ah, Oke, baik. Eh, Sepertinya kegiatan akan sedikit mundur. Mohon izin para yudhaishwara. Saya kembalikan kepada seluruh pengamat kelas yang sudah bergabung. Eh, Rizky sudah bergabung, Rizky. Rizka, Tri, Hebi, Pak Zairon. Siap. Oke, saya mau dilakukan pengecekan keseluruhan kepada seluruh peserta ya terkait dengan atribut. Ini hari pertama, biar gas-gaskan aja. Masukkan di catatan. Itu tadi si Zainuddin, terus si siapa tadi yang ini, yang pakai korpi tadi, ya. Itu masukkan aja di catatan. Laporkan nanti setelah kegiatan, laporkan ke saya. Nanti akan saya teruskan kepada Kepala UPT. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan seluruh peserta, atribut dan lain sebagainya. Silakan, mau suruh berdiri, ya, berlari itu silakan. Terima kasih. Baik, untuk peserta silakan berdiri dulu.
Arjun, kamu maju ke depan. Ya, saya mau konfirmasi, ini hitam atau kelabu celanamu ini? Arjun, saya mau konfirmasi, itu celanamu kelabu atau hitam? Siapa? Kamu kalau mau zoom, cari ruangan yang tenang. Biar Siapa? apa yang disampaikan kedengeran. Izin Pak, saya bermasalah dengan speaker laptop saya Pak, izin Pak. Nah, udah tahu bermasalah, kamu tidak pakai headset. Siapa? Saya mau lihat celana kamu. Celana kamu tidak terkonfirmasi warna hitam. Maju, maju, dekatkan di kamera. Saya mau lihat celana kamu. Ya, oke. Pengamat, itu hitam atau kelabu? Benar. Arjun, kamu nggak dengar suara saya? Dengar nggak? Dengar nggak kamu suara saya? Saya dengar Pak. Oke, harus harus seperti itu mendengarnya, biar terdengar. Arjun, Saya izin Pak untuk sementara ini ya Pak. Nanti saya mencari ini Pak untuk earphone saya Pak. ya, bagaimana kamu mau belajar kalau kamu nggak dengar? Apa emang kamu mau pelajari kalau kamu nggak dengar? Saya izin Pak kalau posisi dekat seperti ini suaranya cukup jelas Pak. Tapi kalau untuk berposisi berdiri tadi agak kurang jelas Pak saya Pak. Oke, ya. Tolong itu pastikan, ya. Kamu bisa mendengar suara dari pematerinya nanti. Baik, terima kasih. Iya, terdeteksi lagi, terciduk lagi. Adam Apriansa. Iya. Nah, pakailah tablet, pakailah handphone saat Zoom, ya. Ya, dasimu nggak ada itu. Lari kemana dasimu? lagi lagi diantar Pak lewat Grab Pak Kamu Zoom di mana? di kantor Pak. Ya, instansi mana? Ada bagian kerjasama Pak. Instansi mana? Ada bagian kerjasama Kabupaten Muara. Instansinya Sekda. Iya Pak. Itu unit kerja, bukan instansi. Oh, siap salah Pak. Instansi mana kamu? Halo. Gimana cara menghidupi video? Sekretaris daerah bagian Video, kerjasama Pak. video. Udah kelihatan ini aku kamera. Kerjanya Pemkap bagian mana? kerjasama. Pemkap Kabupaten Muara Enim Pak. Ya kalau ditanya orang instansi itu berarti pemerintah kota atau kabupatennya. Ya. Siap salah Pak. Oke, saya note itu kamu itu. Ya. Siap Pak. Udah tahu mau ikut latsar, dasi nggak dipakai. Gimana para pengamat? Gak dulu, bentar. Kedengaran saya. Berdiri nggak? Ah, cak mana? Cak mana? Hmm. Ya. Tadi coba. Konfirmasi ke saya ya, pengamat jika sudah selesai. Coba Dewi Pak Dwi Pak Kurniawan agak mundur sedikit kamu, biar kelihatan.
Dwi Pak Kurniawan agak mundur lagi. Biar kami ngecek dulu. Ibu Lydia Resti nggak kelihatan mukanya. Hmm. Aku sepertinya memang dari laptopnya, Bu. Baik Pak Manajer. Cukup Pak Manajer. Nanti kita cek lagi selesai pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih kepada para pengamat. Silakan peserta untuk seluruh duduk kembali. Dan kepada yang belum mengaktifkan kamera, saya harapkan untuk mengaktifkan kamera. Yang belum rename nama, silakan rename nama. Nanti silakan bertugas kembali di dalam breakout room ya untuk para pengamat. Ya. Izin para Widya Suara, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah jelas. Jelas, jelas. Jelas, alhamdulillah jelas. Pak Manajer ngopi dulu. Siap, siap, Bang Parlin. Ngopi siap, tapi belum diseruput. Ini pesertanya agak agak rewel ini. Pesertanya agak sedikit nakal, Main-main dia. tapi Cek ada dengar dia, Pak Manajer. Oh, udah dengar iya, dia. Dekat-dekat. Nggak Caca tak mungkin dengar dia ya. main Iya, peran enggak dia. apa-apa lah. Bagi Ketika dia background dong, bagi background dong. aduh, ya, Nah, nah, Pak, aduh, Pak, ini Pak Dedu belum dapat ya. Tadi saya bagikan di chat, Pak. Ada masih terbaca nggak, Pak, di chat, Pak? Ntar dulu Pak, Oke, nggak ada kalau Pak. tidak nggak ada ya. Oke, saya kirim kembali ya. Ini, sorry, semalam saya kirim undangannya tanpa background. Iya, saya kira sudah dapat. Belum Ini Pak. Oke, sekian satu itu. yang saya apresiasi di peserta kali ini semuanya sepertinya yang terlihat di kamera saya. Ada satu ternyata. Padahal tadi saya sudah ingin. Eh, Muhammad Arfikiansah. Kamu terdengar suara saya, Dik? Terdengar, Pak. Terdengar. Kamu baca tata tertibnya? Gimana cara menghidupi kamera nih? Ya, Pak. Kamu baca tata tertibnya? Baca, Pak. Oke. Kamu ikuti pembekalan sebelum kegiatan ini? Ikuti, Yang tapi tidak begitu penuh, Pak, karena sinyalnya kurang memadai waktu itu. karena tidak begitu penting ya. Penting, Pak. Penting, iya. Apa masalah dengan rambutmu yang tidak botak? Oh iya, Pak, kemarin belum 100% botak. Iya, kenapa? Karena kamu baru CPNS, jadi 80% botaknya. Enggak, Pak, maaf, Pak. Salah. Karena Tidak, kamu Pak. CPNS, jadi kamu 80% juga botaknya. Tidak, Pak. Iya. Kamu mau saya note? Ya, lihat teman-temanmu sudah berusaha untuk mengikuti ketentuan, sudah berusaha untuk agar ikut aturannya ya. Oke. Ricky Julian, kamu matikan dulu backgroundmu. Matikan dulu backgroundmu. Ini siapa sih yang remove spotlight? Matikan dulu backgroundmu itu. Ini kamu botak beneran atau pakai efek? Itu memang Botak warna beneran, Pak. putih. Oke, ya. Nanti ada yang pakai efek ini. Pak. Hebat-hebat ini ya. Silakan pakai background kembali.
Nah, ini ada satu ibu yang paling susah saya hubungi semalam dan menggunakan handphone. Ibu Diana, kenapa kamu menggunakan handphone? Nah, nge-freeze. Karena laptopnya Nah, sudahlah, masukkan adalah di catatan. Repot, nggak dengar juga. Baik, kita mulai. Mohon maaf terlambat sekitar 16 menit kepada para suara. Kita mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti rangkaian kegiatan Latsar angkatan 2 dan 3. Ya, golongan 3 dari berbagai macam instansi pemerintah daerah, baik dari Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Kepada yang terhormat para yudiswara, terima kasih sudah bergabung di kegiatan Zoom ini. Diharapkan nanti memberikan materi dan penugasan yang sudah disiapkan juga pada Google Class Meeting, dan dapat saya informasikan bahwa saat ini LMS Kolabjar masih maintenance, sehingga belum dapat kita maksimalkan pembelajaran kita melalui LMS tersebut. Maka diambillah langkah kita menggunakan Google Class Meeting, dan alhamdulillah di angkatan 2 dan 3 ini sudah bergabung semua. Saya cek semalam sudah berjumlah 76 peserta. Nanti di angkatan 2 dapat saya sampaikan berjumlah 37 peserta, dan di angkatan 3 berjumlah 39 peserta. Baik, seperti biasa nanti pembagian kelas akan kita buatkan breakout room, dan kepada para peserta dan widyaswara beserta pengamat, silakan untuk bergabung di angkatan dan kelompoknya masing-masing sesuai dengan breakout room yang saya buka. Saya izin buka breakout roomnya. Jika nanti peserta tidak tahu cara bergabung di breakout room karena terpental dan tidak mendapat undangan kembali, cari tombol di bagian bawah itu, klik cari join breakout room. Ya, kalau tidak muncul di bagian bawah menu Zoom-nya, cari di tombol more yang titik 3 itu. Jika menggunakan bahasa Indonesia, dia lainnya. Ya, silakan join breakout room. Kalau bahasa Indonesia, dia bergabung ke ruang diskusi. Ya. Kalau untuk yang pertama kali dibuka biasanya muncul undangan untuk bergabung di breakout room. Baik, breakout room saya buka, silakan bergabung di breakout roomnya. Dan kepada para pemateri dan pengamat kelas, selamat bertugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Manajer. wabarakatuh. Baik, Pak Manajer, kami izin Pak Manajer, Pak Siap, Ahmad. Oke, siap, siap, Bapak Adil. thank you. Selamat pagi, Ibu.
Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta pelatihan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? Gimana kabarnya pagi ini? Oke, baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, hari ini merupakan hari pertama kalian mengikuti tahapan kedua dari pelatihan dasar ini. Di tahapan pertama kalian sudah belajar mandiri melalui platform MLOC. Ya, untuk Ayu, Izin Pak, ini Fajar, Ariel. Pak Dian, silakan dibuka topinya, enggak apa-apa. Ya, kan kita di ruangan sudah. Ya, oke. Ya, silakan tadi Ibu Wiwit ada yang mau disampaikan tadi. Siapa tadi? Sudah Pak, topinya tadi itu belum Oke. dibuka semua. Oh ya, makasih Ibu. Itu Ibu pengamat Iya. kita ya. Jadi hati-hati Ibu Wiwit itu jadi CCTV-nya di kelompok 3 ya. Nah, di kelompok 3. Jadi selama pembelajaran daring, terutama di asinkronus virtual classroom, kan akan diawasi oleh Ibu Wiwit ya. Oke. Nah, adik-adik saya ulang kembali. Jadi kalian sudah masuk ke tahapan kedua dari pembelajaran ini, yaitu pembelajaran daring, ya. Atau sebentar deh. Oke. Ya, jadi kalian sudah masuk ke tahapan kedua atau pembelajaran daring atau e-learning. Di mana di pembelajaran daring ini ada dua jenis pembelajaran. Yang pertama itu disebut dengan sinkronus dan yang kedua itu asinkronus. Ya, sinkronus itu pembelajaran tatap muka secara virtual, di mana kalian bertemu langsung secara virtual, bertemu tatap muka langsung dengan tutor atau fasilitator yang akan mengampu pembelajaran agenda satu ini. Kemudian di pelajaran asinkronus kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor. Dalam hal ini tidak ada tatap muka, tapi kalian nanti akan tetap bersama dengan saya selaku fasilitator atau tutor di pembelajaran agenda pertama ini. Ya, nah untuk pembelajaran sinkronus kita ada 2 kali pertemuan secara virtual, hari ini dan nanti hari ketiga, tanggal 16 ya, tanggal 16 Juli. Nah di hari ini pertemuan kita itu pertemuan yang pertama. Hari pertama, sinkronus pertama akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau sekitar 90 menit ya. Itu pertemuan kita di hari ini. Baik, tadi saya katakan bahwa saya akan akan membersamai kalian dalam pembelajaran agenda satu ini selama 3 hari ke depan. Ya, oke. Sedikit perkenalan dari saya, itu ada panggilan saja, itu panggilannya Coach Ariel ya. Nama asli saya itu Alam Syahril. Alam Syahril ya. Ariel itu singkatan, A di depan, Ril di belakang. Alam Syahril jadi Ariel dia. Gitu ya. Oke. Kemudian sehari-hari saya seorang Widya Iswara. Widya Iswara itu PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pelatihan-pelatihan bagi ASN maupun non ASN ya. Nah, saya Widya Iswara, sehari-hari saya ditempatkan home base-nya itu di BKPSDM Kota Lubuk Linggau ya. Saya menjadi Widya Iswara sejak tahun 2009. 2009 sudah menjadi seorang Widya Iswara atau pengajar ya. Before that, I am an English teacher at Vocational High School. Sebelumnya saya an English teacher di Vocational High School atau SMK. Nah, makanya saya pakai bahasa Inggris ya. Oke, baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, satu lagi ada nomor HP juga nomor wawah ya. Nanti silakan disimpan karena nanti ketika kalian memiliki kesulitan atau yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas-tugas asinkronus, kalian boleh menghubungi saya, japri saya via wawah ya. Oke, itu nomor saya 08 12 0812 0812 71
69 1000 ya. Oke, 1000 ya. Tidak boleh ditawar lagi ibu-ibu ini. 1000 itu lepas. Tidak ada 999 ya. Iya. Uli, untuk dengan saya, Uli bisa tidak usah pakai background ya. Ya, karena saya agak merinding nih kamu Uli ya. Ada mengkilat-mengkilat gitu ya. Baik, Nggak Pak. apa-apa nih. Ya nggak apa-apa dengan saya nggak apa-apa. Silakan jadi kita bisa melihat wajahnya gitu ya. Nah, gitu. Iya, agak merinding saya. Saya kira Uli bawa hodam tadi ya. Ada godamnya tadi. Iya. Oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan? Ya. Oke. Ya, sekarang perkenalan dari kalian sedikit saja ya. Silakan kenalkan nama, kemudian seperti kata Pak Rahmat tadi, unit kerjanya di mana, dan sekalian instansinya, ya, unit kerja di mana. Oke, silakan. Mulai dari Ayu, silakan Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ayu Fitri Kamelia, biasa dipanggil ya. Saya dari OPD Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Oh, Enim. Terima kasih. terima kasih. Thank you, Lia panggilannya ya. Oke, Lea. Lea. Ya, Lea Ya, dari thank you. Kecamatan Gelumbang. Oke. Ya, Kecamatan Gelumbang tuh di Kabupaten Muara Enim ya, Lea Iya, ya? Muara Enim, Pak. Oke, Kecamatan Gelumbang. Ya, kalau saya ke Saya Palembang. asli dari Bandung, Pak. Oh, kumaha damangnya? Sadayana? Alhamdulillah, saya, Pak. Ah, pangestunya. Oh, jadi di Mohon, saya. di Gelumbang anu ya, kos ya, Lea ya. Iya, Pak. Oke, jauh sekali kamu merantau ya. Tapi enak Gelumbang dekat Palembang kan? Ya, jadi kalau mau pulang ke Alhamdulillah. Bandung kan dekat bandara kan? Iya. Ya, Iya. terima kasih, Pak. Oke. Lanjut kita di bawahnya ada Zafera Safety Indasari. Silakan, panggilnya siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zahira Septi Indasari, biasa dipanggil Zaza. Oh, Zaza. Ya, dari UPTD Puskesmas Sukarami, Kabupaten Muara Enim juga. Oke, thank you Zaza. Zaza di Puskesmas Sukarame Maranim tuh kecamatan apa itu Zaza? Kecamatan Sungai Rotan, Sungai Rotan dekat. Gelumbang. Iya, Oh, masih, belum dekat anu iya lah ya. masih Ya, Gelumbang. ya Sungai Sungai kalau dari Prabu Muli itu Gelumbang dulu atau Sungai Rotan dulu? Sungai Rotan dulu ya. Kalau kita Gelumbang dulu, Oh, Gelumbang dulu. Gelumbang dulu. Jadi Zaza di sebelum apa Zaza? Sebelum apa? Lembah apa kelakar itu bukan? Iya, tak maju dikit, masih Oh, maju dari Kelakar. oke. Kamu katakan parkir aja sih Zaza. Maju 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 mundur mundur. Oke. Zaza sebagai apa? Perawat ya? Bukan epidemiolog. Oh, epidemi SKM jadi. Oh iya, iya. SKM ya. SKM. Iya, dulu dari SKM. Iya. Saya pernah membimbing ini, membimbing berapa tahun yang lalu, mungkin tiga atau 4 tahun yang lalu dari apa tadi? Epidemiologi. Epidemiolog juga ya. Aktualisasinya dia bikin ini, dia bikin kayak peta potensi kejadian luar biasa. Dia kan di Peta puskesmas. KLB. Iya. Jadi di kecamatan dia kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Jadi dia buat peta itu. Jadi misalnya keluar ini potensinya apa gitu. Ini potensinya apa gitu ya saya kira-kira gitu. Iya. Dia apresiasi sekali sama pengujinya ya. Mm. Bagus sekali kerjanya. Oke, thank you Zaza. Ya, terima kasih Pak. Ada Ahmad Fadian Hirzi, silakan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadian Hirzi, biasa dipanggil Hirzi. Saya dari UPD BPBD Muara Enim, Pak. Apa UPTD? UPD-nya BPBD Muara Enim, Pak. Apa itu BPDD itu? Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak. Oh, Badan BPDD. Oh, Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, Pak. Bukan dinas ya itu Zia? Bukan badan ya? Badan, Pak. Ada UPT-nya Baru mau lagi, naik, di Pak. bawahnya ada UPT-nya lagi. Iya, Pak, baru mau naik ke dinas itu, Pak. Oh iya ya, sama kayak ini, kayak di kita kan BKPS-nya badan juga ada UPT-nya, UPT Diklat gitu ya. Oke, thank you Zizi, Hirzi. Hirzi orang Muara Enim ya? Muara Enim, Pak. Asli Muara Enim ya? Iya, Pak. Oke, iya. Saya pernah ke Muara Enim itu sih.
Saya nginepnya di Milio, Milio apa itu? Iya Pak, Melio Pak, ada Pak. Ada ya? Ya. Oke, thank you Hirzi. Next di sebelah Hirzi ada Cynthia Romarti. Silakan Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Romarti, biasa dipanggil Cynthia. Cynthia. Instansi di RSUD Rabain Muara Enim. Oh, SUD Rabain Muara Enim ya? Oh, di sebagai apa Cynthia? Jabatannya sebagai apa Cynthia? Fisikawan medis. Apa? Psikawan? Psik, oh, Iya, apa itu? fisikawan medis. Itu apa itu kerjanya? Itu kerjanya bagian proteksi radiasi di radiologi, di instalasi radiologi. Oh, ini stasiun radiologi. Iya, Oh, iya. bukan fisioterapi ya, Bukan, fisikawan medis. Baru itu Dia saya dengar. ini mengurus izin alat dan ini proteksi radiasi di sana. Oh gitu, bagian alatnya. Bukan Iya, bukannya bagian merekamnya itu bukan ya? Yang bukan. Dia ini Pak, kayak misalnya uji kesesuaian alat, uji alat gitu-gitu. oh gitu. Kalibrasi alat gitu Pak. Atau kelayakan alat itu ya Cynthia Iya, ya. begitu Pak. Artinya sudah apakah perlu perbaikan atau masih bisa Iya, digunakan gitu ya? iya dan proteksi Oh, radiasi di instalasinya itu oh, radiasinya keluar atau tidak di ruangan dan oh di ruangan layak itu. atau tidak gitu, menghitung dosis radiasi. Oke, pinter ngitung-ngitung loh Cynthia. Kalau gitu. Iya, sama dengan ini ya, sama dengan beda puskesmas Zaza puskesmas ya. Cynthia di rumah sakit ya. Iya Pak. Oke, thank you Cynthia. Sebelah Ya. Cynthia ada Suci Natasha Amalia Putri, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Suci Natasha Amalia Putri. Saya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Oh, di Kesbangpol ya. Iya, Pak. Suci ya, panggilnya Suci ya. Iya, panggilnya Suci aja, Pak. Suci, oke, oke, Suci di Kesbangpol. Biasanya ngurus-ngurus ya, ada ngurus-ngurusi ormas ya, Suci ya, LSM gitu ya. Iya, benar, Pak. Iya, Suci di seksi apa? Suci di seksi perencanaan, Pak. Oh, perencanaan masuk ke ini ya, sekretariat Sekretariat. ya. Ya, Iya. sekretariat Subak perencanaan ya. Iya. Ya, oke. Kalian harus harus ini ya, harus lihat kalian ditempatkan di mana atau kalau dalam jabatannya sebagai calon apa gitu. Ya. Nanti supaya pada saat kalian melakukan aktualisasi itu sudah sesuai dengan kalian di mana ditempatkan. Saya tadi misalnya Suci kan, Suci misalnya tadi di Subak perencanaan. Nah, maka Suci nanti aktualisasinya untuk tugas akhirnya ya berhubungan dengan tugas-tugas Suci di Subak perencanaan. Jadi Suci tidak mengurusi masalah keuangan, masalah umum kepegawaian, tapi berhubungan dengan perencanaan, ya. Oke, atau si Zaza tadi kan, Zaza tidak membicarakan tentang keperawatan gitu. Tapi Zaza berbicara tentang apa tadi epid aja deh Pak ya. Iya kan saya bukan orang kesehatan ya. Oke, thank you Suci. Terus di atas Suci ada ini. Kalau yang ini saya panggilnya pakai lagu aja deh. Mati-matianku membelamu di depan mereka. Ya itu ada Fajar Mahal ini. Ya silakan Fajar Mahal ini. Silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Fajar Mahalina, unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Oh, di panggilannya siapa? Fajar. Lina, Pak. Oh, Boleh Lina. Lina. Ya, kalau Fajar cowok biasanya Lina. Iya. Oke. Saya kira tadi saya begitu malam tadi saya mau apa? Saya mau posting tugas. Mungkin kalian sudah bisa buka gisinya, udah bisa dibuka ya gisinya ya, classroom-nya. Sudah saya jadwalkan jam 8 sudah terbuka itu tugas dari saya untuk hari ini. Pas saya kan saya pilih nama-namanya itu sesuai dengan kelompok. Jadi yang kelompok lain enggak mengerjakan yang tugas dari saya. Ini khusus untuk yang di kelompok 3. Saya pilih nama-namanya, ada nama Fajar Mahalini. Wih, mantep ini Mahalini nih. Iya. Iya, Pak. Kayaknya tadi Mahalina, saya Pak. awali dengan lagu mati-matian tadi ya. Iya. Oke, thank you Lina. Terima kasih, Lina di Pak. seksi apa Lina? Atau di Subak? Instansi apa, Pak?
Di seksi atau di subak apa, Lin? Di bidang Translibum, seksi Opsdal, Pak. Operasi dan Pengendalian. Oh, Presiden. Jadi ke lapangan gitu ya, bukan di Iya, Pak. kantor. Iya. Ada tuh satu, ada bimbingan saya tuh dari seksi itu ya. Iya. Yang golongan 2, tapi saya kan bimbing golongan 2 ada beberapa yang dari yang sekarang lagi menulis rancangan. Iya, Pak. Ada. Iya. Mungkin dia cerita ya, Lina ya. Iya, Pak, ada. Ada cerita ya. Wah, saya Iya. dengarnya dengan Coach Ariel katanya ya. Ada, iya. Iya. Oke, thank you. Iya, Thank you, Pak. Lina. Kemudian atas Iya. Lina ada lagu ini penyanyi lama juga nih. Pasangannya Fatur nih, Nadila dan Fatur. Silakan Nadila. Ya, Baik, Nadila. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila, biasanya dipanggil Dila, dari OPD Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim. Oh, di apa UPT Kecamatan? Ya, Kecamatan Belida Darat, Pak. Oke, Kabupaten Muara Enim. Sebagai apa Dila di situ? Pol PP? Perencana juga, Pak. Oh, perencana. Jadi masuk ke sekretariat ya di bawah Iya, Sekcam Pak. ya? Benar, Pak. Oke, bawah Sekcam. Oke, Dila. Belida Darat itu kalau saya dengar-dengar katanya lebih dekat ke Palembang daripada ke ibu kota kabupaten ya? Iya, Pak. Betul ya, Dila ya? Iya, lebih tepat Benar, lah. Pak. Lebih dekat ke sama lah kayak Lubuk Linggau ini, lebih dekat lah ke Bengkulu dari ke Palembang. Kalau ke Bengkulu sekitar 4 jam, kalau ke Palembang bisa 7-8 jam ya. Ya, kalau saya paling 9 jam kalau saya. Walaupun lewat tuh saya lewat tempat Zaza, lewat tempat Lea. Kan dari Pali kan keluar Belimbing kan lewat itu kan. Iya, tapi saya belum pernah baca Belida tuh di mana Dila Belida Darat itu ya. Bukan Ini, Pak. di mana masuk dari Gelombang itu ya Dila ya. Dari Lembak bisa, Pak. Dari Prabu Muli juga bisa, Pak. Oh, yang Lembak arah kanan gitu ya. Ya, Nah, Pak. kalau itu, Pak. Oh, itu Belida. Oke, thank you Dila. Sebelah Dila ada Denny Ardiansa. Silakan Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Denny Ardiansa Pak dari OPD Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Terima kasih Pak. Oke, Benakat. Camatnya masih Pak Abu Yamin bukan? Ya, Denny. Betul. Apa Den? Betul. Oh, betul. Iya, tahun kemarin dia Ya, di sini. camatnya Iya. masih Pak Abu Yamin Pak. Abu Yamin, ya. Tahun kemarin dia sini di Camat Benakat. Oke, Denny sebagai apa Den sana Den? Rencana Pak saya Pak. Oh, perencana sama kayak Dila ya, cuma beda kantor kecamatan ya. Ya. Benakat itu kalau kita lewat Pali itu sebelah kiri ya Den ya. Ada jalan simpang itu ya. Kalau ke kanan kan ke ini Den, kalau kanan ke simpang Belimbing kan? Ke kiri dia, betul? Ya, betul. Ke kiri. Kan kita dari Talangubi itu kan? Di Iya, Pali betul, itu Pak. kan, dari Pali itu kan dari Talangubi ada simpang. Kalau nggak salah Tembus Serpo Pak. tembus kemana? Ke Prabu ya? Serpo. Oh, jauh sekali. Serpong. Yang di Bekasi. Serpo. Oh, saya kira Serpong. Saya kira Serpong tadi deh. Serpo. Oh, gitu ya. Oke, katanya lebih dekat dan ya lewat sana kalau dari Pali mau ke Prabu ya, daripada ke Simpang Belimbing katanya. Katanya lebih dekat. Ya, maksudnya waktunya lebih. Simpang Belimbing lebih dekat Simpang. Oh, Simpang Belimbing ya. Sering macet situ deh. Ya, jalan PT itu Pak. Oh iya, enggak, yang di Simpang Belimbing itu sering macet itu, Den. Kalau kita keluar tuh kan macet kan? Iya, macet. Ada apa stasiun apa itu? Gunung Megang ya? Iya, Gunung Megang. Oke, thank you Denny. Denny orang sana, asli orang Benakat? Bukan Mbak, saya Hujan Mas. Oh, Hujan Mas. Oke, banyak duku situ Hujan Mas. Manis-manis. Iya. Oke, bolehlah Den nanti lempar-lempar ke linggau dukunya. Siap, sekarang nggak musim ya? Belum musim. Belum ya. Oke, thank you Denny. Terakhir ada Herlianto. Silakan Herlianto. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herlianto. Biasa dipanggil Herli Pak. Herli. Dari OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Oh, di Dukcapil ya. Sebagai apa sana, Erli? Sebagai analis, Pak.
analis, tapi ditempatkan di bidang pemanfaatan data dan inovasi, Pak. oh gitu ya, bukan pihak, bukan ya? Bukan, Pak. Ya. Beda bidang. Kan karena belum ini kan, belum diklat pembentukan sebagai analisnya kan? Ya, belum. Jadi untuk sementara semuanya ditempatkan di staff apa gitu kan? Ya. Kecuali kalau memang dia memang di SK-nya sudah jelas kayak siapa tadi kayak Cynthia, kayak Zaza itu kan jelas sudah jabatannya sebagai apa gitu kan? Iya, itu. Oke. Oh ya, satu lagi terakhir ada Uli nih. Silakan Uli. Uli Septa Deharika. Izin memperkenalkan diri, Pak. Mm-hmm. Nama saya Uli Septa Deharika, biasa dipanggil Uli, jabatan nutrisionis dari instansi UPTD Puskesmas Beringin. Terima kasih, Pak. Oke, kembali kasih Uli. Puskesmas Beringin di mana, Li? Di Kabupaten Muara Enim, Pak, Kecamatan Lubai. Oh, Kecamatan Lubai. Oke. Iya, Kecamatan Pak. Lubai itu. Yang di pinggir jalan juga ya, Li, ya, Kak? Yang antara Muara Enim Prabu Muli ya? Benar, Pak. Saya pernah baca itu kalau lewat ke Palembang ada tulisan Lubai itu ya. Iya, oke. Banyak Lubai di sana ya? Ya, Uli. Kurang tahu juga. Kurang tahu? Iya, Pak. Iya, tahu Lubai enggak, Uli? Yang kecil-kecil itu, yang agak pahit-pahit enak disambal sama tauco itu. Enggak tahu ya? Oh iya, Pak. Tahu. Enggak tahu ya, ya tuh banyak di pagar alam di lahan banyak itu buah Lubai kecil-kecil ya. Bener Lubai ya? Oke. Iya, Pak. Apa Dila? Oke. Iya. Baik. Nah, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan hari ini kita cuma ada tiga agenda saja ya, 3 kegiatan. Kegiatan kita yang pertama tadi perkenalan dan membangun keakraban. Kemudian yang kedua itu overview materi agenda ketiga, dan yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus ya. Nah, adik-adik peserta Latsar, untuk pertama kita sudah perkenalan, kemudian kita lanjutkan dengan overview. Kenapa saya katakan overview? Karena kita tidak secara mendetil, secara mendalam mempelajari ini, karena kalian sudah baca-baca di modulnya pada saat di pembelajaran mandiri melalui platform MOOC ya, Massive Open Online Course. Nah, gitu. Kalian sudah baca modul-modulnya, sudah lihat modul-modulnya di agenda 1. Sudah? Belum? Sudah dibaca? Sudah pernah lihat? Modulnya belum pernah lihat? Gimana bentuknya? Waktu kalian di MOOC ada kan? Itu kan? Modul-modulnya kan? Ya, itu ada di situ ya. Oke, jadi kalian bisa di situ. Jadi ini overview, hanya penegasan saja dari substansi materi agenda ke-1 ya. Nah, gitu. Jadi makanya tidak terlalu banyak. Mengingat juga waktu kita juga terbatas ya. Dengan waktu yang terbatas ini ya jadi kita tidak bisa secara mendetail ya untuk pembelajaran di sinkronus ini. Baik. Saya akan mulai dengan share screen. Izin saya share screen ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat tayangannya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, jadi agenda sikap perilaku bela negara. Jadi nama agenda kita itu sikap perilaku bela negara. Jadi kan kalian di belajar Latsar ini, belajarnya itu per agenda kan? Betul ya, per agenda ya? Oke, ada berapa agenda? Ada berapa agenda? 3, Pak. 3. Kurang Lina, sedikit lagi. Tambah 1 lagi, Lin. 4, Pak. Ada 4. Iya, betul Dila, ada 4. Ada 4 ya. Jadi agenda 1 itu namanya sikap perilaku bela negara. Agenda 2 namanya nilai-nilai dasar ya pegawai negeri sipil. Agenda ketiga peran dan kedudukan PNS
dalam mendukung terwujudnya smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Agenda 4 namanya apa? Habituasi, Pak. Habituasi, betul. Nah, jadi kalian masuk ke agenda 1 ya. Agenda 1, nama agendanya itu sikap perilaku bela negara. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, agenda 1 ini itu membekali kalian dengan pemahaman atau meningkatkan kembali pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan ya melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan sebagainya itu. Jadi di agenda 1 ini kalian dikuatkan kembali pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan, kemudian dikuatkan kembali pemaknaannya terhadap nilai-nilai bela negara. Ya. Oke. Dengan tujuannya, jadi dengan tujuannya maka kalian diharapkan pada akhirnya nanti, jadi bukan langsung selesai belajar agenda ke 1 nilai, bukan. Pada akhirnya nanti ya, setelah kalian mengikuti latsar, maka kalian akan bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Jadi kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental. Oke, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita agenda 1 ini bukan langsung kelihatan, nanti beberapa dia perlu proses ya. Tujuannya akan tercapainya terlalu lama ya. Bukan instan. Kalau kita belajar keilmuan kadang-kadang ada yang kita setelah belajar langsung tahu gitu. Nah, kalau langsung tahu, langsung paham gitu. Kalau ini enggak. Karena kita berhubungan dengan sikap perilaku. Itu sesuatu yang membutuhkan proses ya. Jadi tidak serta-merta langsung kelihatan hasilnya. Oke, baik. Di materi agenda 1 ini kita ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ada analisis kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Di mana ketiga materi pokok ini dirangkum dalam masing 3 modul. Ya, ada 3 modul. Modul 1 tentang wasbang dan nilai-nilai bela negara, modul 2 analisis isu kontemporer, dan modul 3 itu kesiapsiagaan bela negara. Baik, sekarang kita lihat di overview materi pertama dari agenda ketiga atau modul ya, atau mata pelatihan lebih tepatnya. Mata pelatihan pertama, jadi kalau ditanya agenda 3 itu ada berapa mata pelatihan? Ya ini. Nah, ini bukan dalam mata pelatihan dinamakan oleh modul tadi ya. Oke, jadi ini ada 3 mata pelatihan. Ya, jadi baik. Kita akan lihat mata pelatihan pertama, overview mata pelatihan pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi wawasan kebangsaan itu bermakna bagaimana cara kita selaku warga negara memandang bangsa Indonesia ini sebagai suatu kesatuan. Bagaimana kita memandang ya bangsa Indonesia itu sebagai suatu kesatuan. Cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita lihat di modulnya itu ada bahwa Indonesia ini ada azasnya ya. Azas dari wawasan kebangsaan itu ada disebut dengan Trigatra, ada yang Pancagatra, ada Astagatra gitu ya. Salah satunya misalnya bahwa negara Indonesia ini adalah satu kesatuan sosial, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan politik. Itu yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Ya. Baik, masih di materi wawasan kebangsaan dan bela negara, kita akan melanjutkan bahwa di pembelajaran ya berbangsa dan bernegara ya dari wawasan kebangsaan ini, maka ada 4 konsensus dasar. Ada yang menjadi dasar kita melihat atau memandang kesatuan atau cara berkehidupan bangsa Indonesia ini. Yang pertama itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi kita melihatnya itu dari sudut pandang yang pertama dari Pancasila, bahwa Pancasila itu merupakan satu-satunya ideologi dan dasar negara. Ya, oke. Jadi yang paham atau ideologi yang di luar Pancasila, nah
Itu yang kita hindari karena itu nanti dia khawatirkan dia akan memecah belah persatuan. Kita berhubungan dengan wawasan kebangsaan tadi. Jadi kita melihat bangsa ini tidak lagi dalam satu kesatuan kalau dia sudah pecah ya. Oke. Kemudian konsensus yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara atau berhubungan dengan tata kelola negara kita ini. Ya, jadi ada dasarnya. Dan yang ketiga konsensusnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbicara tentang ya bagaimana bangsa Indonesia itu sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai keragaman. Keragaman apa saja? Itu keragaman agama, suku, bangsa, bahasa, ya. Maka tadi jangankan kita lihat di skop yang lebih luas, yang lebih kecil seperti di kelompok ini saja sudah Bhinneka Tunggal Ika. Tadi ada Lea yang dari Bandung gitu kan, ada yang siapa tadi Denny dari Benakat, tadi kan ada Zaza dari mana tadi. Kalau kita lihat dari latar belakang suku ya, latar belakang sukunya gitu. Jadi kita berbeda-beda suku gitu. Nah, dan yang ini perbedaan suku ini jangan kita jadikan sebagai suatu pepecahan, tapi dia jadikan sebagai suatu persatuan, bukan alat pemecah tapi dia sebagai alat pemersatu ya. Itu yang kita maksudkan dengan konsensus dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Selanjutnya ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita memandang negara kita ini sebagai suatu negara kesatuan, bukan per kelompok, bukan terdiri dari beberapa negara-negara lain, tapi dia dalam satu kesatuan. Ya, oke, baik. Nah, ini 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Kita lanjutkan overview materi kedua dari modul pertama atau mata pelajaran pertama, yaitu nilai-nilai bela negara. Jadi kan di mata pelajaran pertama ada Wasbang, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu? Jadi bela negara itu dulu zaman kita masih dijajah itu hubungannya dengan perang. Bagaimana kita berperang melawan penjajah untuk mempertahankan ya kedaulatan negara. Nah, ketika kita merdeka ini nilai-nilai itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Bukan berarti kita perang gitu. Ya. Oke, berarti kita perang gitu. Tapi bagaimana tekad, sikap, perilaku kita selaku warga negara itu ya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Bagaimana kita selaku warga negara itu memiliki tekad, sikap dan perilaku serta tindakan yang menjaga kedaulatan negara, bukan yang memecah negara. Ya, terutama sekali kita sebagai seorang aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Di dalam Undang-Undang ASN dikatakan bahwa ada 3 peran dan fungsi ASN itu. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, jadi untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka dalam diri kita sebagai seorang aparatur sipil negara itu harus selalu ditanamkan nilai-nilai bela negara ini. Ya, bahwa kita harus punya tekad, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita itu bukan memecah belah kedaulatan, tapi malah dia menjaga kedaulatan negara. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara. Jadi kalau orang berkata bela negara ya konotasinya perang, tidak selamanya. Karena kita sudah merdeka, kita tidak perang lagi melawan penjajah, maka nilai-nilai yang para pejuang kita ketika merebut kemerdekaan itulah yang kita tanamkan. Cuma berbeda nilainya kita ambil bagaimana dia pejuang dulu punya tekad, punya sikap, menjaga kedaulatan. Nah, kita sebagai seorang ASN ini kita juga harus punya seperti itu. Dan apa yang kita lakukan sebagai seorang ASN, nah kita menunjukkan bahwa kita menjaga kedaulatan negara. Gitu ya. Oke. Nah, nilai-nilai bela negara ini ya, nilai-nilai bela negara ini itu ada 5 nilai dasar. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, ya. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara.
Nah, ini nilai-nilai, kelima nilai inilah yang kita tanamkan dalam diri kita. Ya, sebagai seorang aparatur sipil negara. Kelima nilai ini yang kita tanamkan, yang tadi kembali ke tekad, sikap, dan tindakan kita didasarkan kepada lima nilai ini. Kalau semua pekerjaan kita, kegiatan kita, atau ketika kita melaksanakan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara, kita menerapkan kelima nilai ini, nah, maka itulah yang diharapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Baik, nah masing-masing nilai ini, ya silakan Pak Rahmat. Izin Yai. Silakan, Wah, silakan. semangat sekali ya. Saya lihat kalau kelas Coach Ariel itu luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sekedar mengingatkan saja Yai, ini kepada seluruh peserta ya, terkait dengan pakaian. Ya, pakaian ketika kalian mengikuti seorang ASN itu ya, ketika mengikuti sebuah diklat, BIMTEK, workshop, ketika disuruh menggunakan pakaian diklat, maka pakaiannya itu adalah putih polos. Ya, kemeja panjang putih polos. Nggak ada yang menggunakan ini. Ini namanya baju dinas. Ya, Ya, ya. pakaian dinas kalian seperti ini. Ya, di sini ada untuk pangkat. Ya, nanti di next Zoom, note saya ini untuk angkatan dari kelompok ini, pakaian si Cynthia, si Zahera, ya. Nah, terus posisi duduknya jangan hanya terlihat kepalamu saja. Ya, tuh Herlianto. Denny, dasimu sudah seperti orang jualan panci nggak laku 3 hari. Kamu itu ASN. Apa kamu menyesal jadi ASN? Masih banyak loh orang-orang di luar itu yang mau nip kalian itu. Banyak, ya. Ya, gitu. Gak ada masalah duduk seperti saya, seperti Coach Arif. Jangan hanya kepalamu saja, ya Herlianto. Ya, nggak usah menwa ya di sini ya. Ada yang tahu menwa? Tahu nggak menwa apa? Ada yang tahu menwa? Nggak usah main watak. Ya, sudah puluhan ribu peserta yang diluluskan di diklat ini. Dan puluhan ribu juga sifat perilaku yang sudah kami hadapi. Ketika kalian ingin lulus, ikuti saja aturan yang ada. Ya, nggak usah neko-neko. Uli, kenapa kamu bergelap-gelap ria itu? Uli, terdengar suara saya Uli. Uli Septa de Maaf Pak, Harika. tadi kalau pakai maaf Pak, tadi Gimana? udah pakai background tapi wajahnya tertutup. Enggak, saya yang tanyakan, kenapa kamu bergelap-gelap? Kamu Pakai nggak lampu bisa ya, Li, ya? duduk duduk di yang cahayanya di depan muka kamu, bukan dari laptopmu itu. Itu menjaga kesehatan kamu juga. Ketika gelap, cahaya laptop langsung ke muka, itu membuat cepat perih matamu. Bisa nggak cari posisi yang di depannya ada cahaya? Jangan cahaya yang di belakang. Jadi hitam putih kamu nanti. Baik Pak. Iya, saya nggak mau lihat lagi seperti ini ya nanti ya. Yang lain bisa maksimal. Kenapa kamu nggak malu sama teman-teman yang lain? Baik, ya. Ya, Cynthia, itu penamaanmu itu gimana? Ada masalah? Sama tidak dengan teman-teman yang lain? Iya. Ya, oke, Romati. Iya, pakaianmu itu, wow, mana buku baju dinas? Ini ada tempelannya. Saya lihat kok. Itu, tuh. Lihat. Baju dinas kamu pakai? Iya. Cynthia, terdengar suara saya. Izin iya, Pak. Iya, kenapa kamu pakai baju dinas, Dek? Kamu mau kerja? Selepas ini kamu kerja? Asinkronmu nggak dikerjain atau gimana? Halo, Izin tidak, Pak. Tidak, Pak. tidak apa? Tidak tahu kalau dicek itu. Tidak bekerja. Iya, ya, saya nggak mau di next Zoom.
saya lihat kamu masih menggunakan pakaian dinas. Ya, kalau nggak siap ikutin Lasar, bilang nanti saya kirim surat pengunduran dirimu itu ke instansi pengirimmu. Ya, batal lah jadi PNS-nya. Ya, kalau nggak siap bilang ya. Oke, thank you, Coach Ariel. Silakan dilanjut. Oke, Mohon maaf. ya, Iya. enggak apa-apa Pak, silakan. Terima kasih Pak. That's okay. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ya, jadi benar kata Pak Manajer itu, kalian ini kan sekarang ini lagi sekolah namanya. Yang namanya sekolah kan ada seragamnya gitu ya. Iya, ada seragamnya. Jadi mungkin sudah dijelaskan juga kemarin kan waktu Zoom awal kan tata tertibnya. Karena kalian ada pengamatnya di sini. Nanti pengamatnya ya, nanti pengamat itu dia diam-diam mengamat itu melaksanakan tugasnya itu. Nah, nanti dilaporkan ke manajer, baru manajer nanti akan memberikan teguran atau memberikan apa gitu ya. Oke, jangan takut sama Pak Rahmat ya. Pak Rahmat itu orangnya baik ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 5 nilai dasar bela negara. Oke ya. Oke, harap maklum ya, Den ya, enggak pernah pakai dasi ya Denny ya. Iya, jadi kayaknya agak kecekik gitu ya. Iya, rasanya agak kecekik kayak gitu ya. Ya. Ya, jadi ada 5 nilai dasar bela negara, ada 5 dasar bela negara. Nah, masing-masing nilai ini ada indikator-indikatornya. Ada indikator-indikatornya. Oke, baik. Sekarang kita lihat nilai pertama. Nilai pertama itu nilai cinta tanah air tadi ya. Nah, cinta tanah air itu ada 6 indikator. Ada 6 indikator dari nilai bela negara cinta tanah air. Ya. Nah, masing-masing indikator ini, inilah indikator-indikator. Ya. Nah, kita melaksanakan masing-masing indikator ini melalui tindakan nyata atau aksi nyata kita apa? Aksi nyata kita apa? Ya, saya ambil misalnya bisa dibaca ini ya. Ya, nanti kalau kebanyakan coach yang bacanya nanti kamu tersinggung pula kage. Ah, coachnya maco, memang kami tidak baca maco dewe. Oh, kami nilai S1 ini nilai bisa maco. Nah, gitu. Ya, jadi kan bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, masing-masing indikator ini masing-masing ada indikator. Misalnya saya ambil indikator yang kelima misalnya. Di situ ada kata bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sikap, perilaku kita, perwujudan dari indikator ini dalam kegiatan kita atau aksi nyata kita sehari-hari. Contoh itu kita harus bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Contoh itu memakai batik. Nah, batik itu kan produk Indonesia kan. Nah, jadi kalau di hari kerja itu kan ada kalau tidak salah kalau di sana hari apa yang baju batik? Hari Kamis ya? Atau hari apa? Nah, jadi ketika misalnya kerja itu kita ada ketentuannya di tempat kerja kita bahwa hari Kamis kita pakai batik. Nah, kita harus bangga. Kita harus bangga menggunakan batik. Ya, enggak malu aku pakai batik. Gitu. Tapi jangan malu kayak gitu ya. Oke, walaupun mungkin batiknya itu ya batik yang sederhana ya tetap yang kita lihat batiknya bukan dari bahannya atau dari apanya. Ya, itu contoh salah satu aksi nyatanya. Ya, contoh lagi misalnya tadi Lea misalnya. Mana Lea ya? Ada Lea. Halo Lea. Mana tadi Lea? Oh, ada. Oh ya, ada tuh ada. Ya, contohnya Lea. Lea tadi mengatakan dia asalnya dari Bandung gitu ya. Nah, ketika dia sampai ke Gelumbang tadi Lea ya. Di Gelumbang masuk bagian dari Sumatera Selatan. Ibu katanya Palembang. Nah, Palembang itu terkenal dengan pempeknya. Nah, jadi gimana Lea? Suka makan pempek enggak Lea? Pernah enggak makan pempek Lea? Sudah, Pak. Sudah. Gimana? Sudah. Bangga atau gimana? Bangga, Pak. Sakit perut Bangga seminggu, Pak. bahwa ada Sumatera Selatan dia punya makanan yang seenak ini gitu Lea ya. Iya, nah itu Lea sudah menunjukkan salah satu indikator dari cinta tanah air. Jadi walaupun Lea dari Bandung, nah dia senang, bangga dengan, senang saya dengan pempek ini, bangga saya makan pempek ini. Saya tidak pilih-pilih makanan Palembang ini, mentang-mentang saya dari Bandung, misalnya saya taunya seblak gitu. Saya taunya apalagi tuh yang
yang cilok, aci dicolok gitu ya. Iya, cireng, aci digoreng ya. Orang Bandung tuh makanannya disingkat-singkat lah ya. Ya, basreng, bakso goreng ya. Idiom, Iya. Pak. Kalau cimol, aci di mall ya, aci di apa itu? Iya. Singkat-singkat misro, amis di jero gitu. Iya, itu ya. Nah, ketika sampai kita bawa dengan ada hikmahnya, misalnya Lea ditempatkan di Sumatera Selatan, tahu juga Sumatera Selatan ternyata kebudayaannya ini, misalnya ya orangnya begini karakternya, kemudian makanannya seperti ini. Nah, jadi Lea harus bisa menunjukkan bahwa Lea juga punya kebanggaan walaupun kita bukan orang Lea bukan orang asli orang Palembang, tapi bangga juga dengan produk-produk dari Palembang kayak pempek, kayak batik Palembang atau songket gitu. Jadi misalnya pada saat pakai batik misalnya batiknya Lea tetap menggunakan batik khas Palembang walaupun Lea bukan orang Bandung misalnya seperti itu. Oke, itu contohnya ya. Nah, kemudian indikator yang kedua dari nilai bela negara yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator dari nilai bela negara yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, itu bisa dibaca ya. Itu bisa dibaca. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mewujudkannya atau untuk menerjemahkan nilai itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh kita ambil yang kedua, misalnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Nah, gitu ya. Yang kadang-kadang orang ini ya tahu di hak tapi tidak tahu di kewajiban. Betul nggak kira-kira ya? Haknya tahu dia, tapi begitu kewajiban dia, ya kalau kata orang Palembang itu ciciditi dia. Cak tidak tahu ya, gitu ya. Ya dia pura-pura tidak tahu, dia amnesia ketika kewajiban. Nah kita sebagai warga negara kita selain kita menuntut meminta hak kita juga melaksanakan kewajiban. Apa contohnya salah satu kewajiban warga negara? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa kewajiban warga negara? Ada yang bisa memberikan contoh? Membayar pajak, Pak. Oh, membayar pajak, boleh. Pajak apa dulu? Siapa nih yang ngomong ya? Ada siapa yang ngomong tuh? Lea ya? Izin Pak, Ayu Fitri ya, Kak Lea. Oh, Lea ya. Membayar pajak apa dulu Lea? PBB, Pak. Oh, PBB misalnya. Nah, itu jadi misalnya aksi nyatanya kita membayar PBB pajak bumi bangunan setiap tahun. Nah, itu hak kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Ya. Oke, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada undang-undangnya, ada aturannya yang menyatakan bahwa warga negara itu atau warga kita punya pajak namanya PBB dan ya. Oke, atau pajak kendaraan ya, pajak kendaraan ya. Atau pajak kendaraan. Apa itu namanya itu? Pajak kendaraan itu Ahmad Ardian? Apa Fadian? Contoh pajak kendaraan pajak apa itu? Pajak apa misalnya? Pajak kendaraan bermotor, Pak. Oh, BPKB. Oke, pajak kendaraan motor misalnya pajak sepeda motor gitu ya? Iya, Pak. Sepeda motor, semobil, Pak. Oh, bayar pajak ada Yan? Siap, Pak. Bayar, Pak. Oke. Bayar ya? Nah, iya. Kakek sekali-sekali pas kau bayar pajak dipoto ya? Iya, sebagai bukti bahwa Fadian sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik gitu ya. Bulan berapa kau bayar pajak motor, Yan? Aku kebetulan bulan 9 aja, Pak. Oh, bulan 9. Iya, Pak. Coba kalau bulan Juli atau Agustus ya, bisa nanti masukkan ke laporan. Iya. Oke, baik. Nah, itu contohnya ya, contohnya. Itu contohnya tadi misalnya Hirzi tadi katanya membayar pajak kendaraan atau tadi misalnya membayar PBB itu hak dan kewajiban. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nilai yang ketiga ini indikatornya ya. Nilainya kita punya keyakinan bahwa Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi negara atau ideologi bangsa. Ada apa indikatornya? Itu ada 5 indikator, bisa dibaca sendiri. Nah, kita ambil misalnya indikator yang kedua. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam... Sebentar, saya minum dulu ya. Kalian kalau mau minum nggak apa-apa. Silakan. Ya. Nanti kalian kalau nggak minum radiasi nanti. Radiasi kan ya, Zaza, namanya kalau kurang air tuh. Dehidrasi, Pak. Oh, dehidrasi, Zaza. Coach kira radiasi. Ya, silakan Pak Rahmat.
Izin mengingatkan peserta Ya. Ahmad Fadian Hirzi. Hirzi panggilannya mana Hirzi? Baik, Pak. Iya. Apa masalahmu? Siap, Pak. Kemarin saya sakit, Pak. Insya Allah siang ini, Pak, saya memotongnya, Pak. Bukan kamu mau ngetes panitia? Enggak, Pak. Kebetulan saya 3 hari kemarin, Pak, di rumah sakit, Pak. Ini baru pulang semalam, Pak. Belum sempat semalam, Pak. Dirawat kamu? Bener, Pak. Oke, saya minta surat rawat inap kamu. Nanti kirimkan ke saya. Ya. Dan saya tidak mau ngelihat kamu next time pada saat Zoom masih seperti ini. Di pojok. Baik, Pak Rahmat. Yang berapa bulan? Kirimkan ke saya hari ini juga surat keterangan rawat inapmu itu. Baik, Ya. Pak. Saya harapkan peserta tidak main watak. Sudah saya sampaikan, jangan main watak. Katakan saja, ketika ada kesulitan, sampaikan di kolom chat. Sampaikan dengan pemateri. Sampaikan dengan pengamat kelas. Apapun permasalahan kalian. Ya. Maka kalau permasalahannya buntu, jangan cerita. Ya. Jika kalian tidak bisa mengikuti Zoom dengan sempurna, dengan maksimal, silakan sampaikan di kolom chat. Mau ke belakang, silakan kolom chat. Ditahan, jadi batu ginjal. Ya. Silakan izin mau ke belakang. Sampaikan saja di kolom chat. Atau izin sama pemateri. Izin sama pengamatnya. Ya. Oke. Saya note kamu ya, Ahmad Fadian Hirzi. Untuk hari ini. Saya tunggu suratnya tadi. Baik, izin Coach. Terima kasih. Oke, baik Pak Rahmat, terima kasih ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya. Nah, ini bisa jadi ini termasuk nilai bela negara juga tadi yang kalau kita flashback yang kedua tadi ya. Kalau kita flashback yang kedua tadi kan ada tuh menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, jadi salah satu kewajiban kalian mengikuti latsar ini sudah diumumkan tata tertibnya. Misalnya kan rambut misalnya dipotong apa itu? 1010 ya, apa itu namanya itu? Apa Den namanya Den? 010 apa Den? Yang sini Den? Atau ya setengah senti atau apa? 00, Pak. 00. Baik, kata yang menang. 00. Draw artinya Den, 00 tuh. Kata yang menang kata yang kalah. Adu penalti, Pak, sudah. Oh, gitu. Oh gitu. Kira lagi dalam game. Ayo 0-0 ini skor. Iya. Oke, nah itu. Nah, contoh yang Denny itu kan. Nah, gitu. Atau memang seharinya memang botak ya Den, kalau Den. 0-0 Den. Baru ini, Pak, botak, Pak. Baru ini. Enggak apa-apa. Waktu kemarin waktu lulus tes CPNS kan nazarnya kan belum dibayar. Kemarin kan nazar kan kalau aku lulus tes CPNS aku nak botak gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke nilai ketiga, mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita ambil contoh yang kedua misalnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu indikatornya ya. Oke, indikatornya. Nah, apa contoh aksi nyatanya atau kegiatan nyata kita? Ya, pengamalan dan nilai-nilai Pancasila. Seperti kita tahu bahwa Pancasila ini punya nilai dasar. Apa saja nilai dasar itu? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan Keadilan, Pak. Iya, keadilan. Nah, kita ambil yang pertama saja, ketuhanan. Ketuhanan, ya. Nah, sila pertama itu ketuhanan. Itu nilai-nilai Pancasila dan ada nilai ketuhanan. Nah, kita sebagai warga negara kita amalkan nilai-nilai ketuhanan itu. Bagaimana caranya? Misalnya bagi yang muslim misalnya. Lina misalnya. Menjalankan atau melaksanakan sholat waktu sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ketika sudah itu kita sudah termasuk juga menunjukkan nilai bela negara dalam diri kita. Selain kita mengamalkan ajaran Tuhan kita, ya kalau yang muslim mengajarkan amalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga ya menunjukkan atau menerapkan nilai bela negara dalam diri kita. Gitu. Ya. Oke, itu contohnya, contoh kegiatannya, ya. Kenapa Pak minta kalian untuk mencari-cari atau merumuskan kegiatan? Karena ini ada hubungannya dengan tugas ketiga. Kalau kalian buka di Google Classroom sudah Pak lampirkan itu tugas selama 3 hari, tapi pengerjaannya sesuaikan dengan yang di situ petunjuk ya. Ada di hari ketiga itu kan.
Nah, jadi hari ketiga itu ada itu. Kalau kalian lihat, nah itu yang Pak minta itu. Ya. Tadi contohnya misalnya tadi kan indikatornya meyakin bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa itu nilai bela negaranya. Indikatornya misalnya ngambil indikator yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baru kegiatan sehari-hari apa? Yang kegiatannya. Oh, tadi contohnya tadi melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam misalnya. Atau Herlianto misalnya kan melaksanakan sholat Jumat di tempat Herli hari apa sholat Jumat Herli? Sholat Jumatnya hari apa Herli di tempat Herli? Masih hari Jumat, Pak. Oh hari Jumat ya. Nggak ada, bukan hari Sabtu. Bukan, Pak, belum berubah. Bukan ya. Kalau Sabtu sholat Sabtu bukan sholat Jumat ya. Oke, jadi misalnya Herlianto melaksanakan sholat Jumat. Nah, oke kan? Ya, oke, setiap hari Jumat ya gitu misalnya melakukan sholat Jumat. Nah, maka itu termasuk salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang merupakan indikator dari nilai bela negara Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang kedua, nilai yang selanjutnya itu nilai keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Ya, itu ada indikatornya. Kita ambil indikator yang pertama misalnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Apa contoh nyatanya, contoh kegiatannya? Apa contoh kegiatannya? Oh, misalnya di tempat Dila yang nakes tadi siapa ya? Dila ya? Zaza ya? Oh, Zaza ya. Nah, misalnya di tempat Zaza, misalnya di puskesmas, apa tadi, Zah? Sukarami. Makanya di puskesmas Sukarami, misalnya akan kebetulan Zaza kan sebagai penyuluh juga ya, penyuluh ya kalau itu ya. Nah, kemudian Zaza ada dari saya lihat, oh kayaknya ini ada desa. Nah, ada desa di kecamatan situ yang menurut Zaza, wah ini desa ini kayaknya berpotensi untuk adanya kejadian luar biasa. Maka Zaza akan memberikan penyuluhan, misalnya kan tentang itu kan. Nah, ketika Zaza misalnya penyuluhannya sampai sore, itu kan di luar waktu kerja kan. Kemudian misalnya ketika membuat penyuluhan Zaza membuat materi, menyusun materi sebenarnya mungkin gitu kan. Kemudian perjalanan ke situ ke desa itu mungkin selain waktu juga perlu perjuangan dan air mata misalnya. Iya, maksud saya tuh gini misalnya mau ke desa itu misalnya pertama naik mobil, sudah naik mobil naik motor jalan kaki lagi. Nah, itu juga termasuk ya berkorban tenaga juga itu. Nah, maka itu contohnya. Ya. Oke, contohnya misalnya yang bersedia itu misalnya memberikan penyuluhan tentang wabah misalnya penyakit ini di desa yang terpencil misalnya atau gitu seperti itu. Itu contoh kegiatannya. Ya. Tapi di wilayah puskesmas Zaza itu enggak ada desa terpencil ya Zaya? Ada. Ada kayaknya, ada Yang 19 jauh desa soalnya. Iya, yang ada berapa desa? 19 desa, Pak. 19 desa. Ya, mungkin ada desa yang pokoknya kalau kita ke sana tuh perlu pengorbanan misalnya Zaya. Ya, enggak bisa kita kalau yang dekat-dekat kan enak mungkin kan. Misalnya kita melaksanakan tugas di jam kerja misalnya. Jam 9 kita berangkat, jam 10 kita tugas, jam 11 sudah bisa pulang ke puskesmas lagi. Ada yang memang perlu pengorbanan. Nah, itu contoh kegiatan dari penerapan indikator rela berkorban, indikator bela negara rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Dan yang terakhir itu nilai bela negara itu memiliki kemampuan awal bela negara. Apa indikatornya? Nah, indikatornya itu tuh. 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Tadi Pak sudah kasih banyak tuh contoh tuh. Tadi ada contoh yang Zaza, tadi contoh yang Lea, tadi indikator dan lain-lain. Kalau yang kelima ini apa contoh kegiatan yang menunjukkan atau menerapkan, mengimplementasikan indikator dari nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan, raise hand dulu boleh atau langsung open mic juga boleh. Apa contohnya? Pilih saja satu indikator dari situ, dari 4 itu. Ada? Dila, ya Dila. Caknya nak ngomong kok tuh Dila. Iya, kaki tidak tersapa. boleh, Pak. Ya, silakan Dila.
Persiapan Denny. Habis ini Denny ngomong. Jadi 2D yang ngomong ini. Dila Denny. Dila dan Denny. Dil, apa Dil? Contoh Dil. Contoh kegiatannya apa Dila? Contoh kegiatan. Halo. Halo Dila. Anybody home? Ya, Dila masih mencari Denny. Kalau Denny apa Den? Menurutmu Den? Den, apa Den? Contoh kegiatannya Yang Denny. 4 ini nilai bela negara yang 7 ini, Pak. Ya, yang ini. Yang ke nilai terakhir. Ada 4 indikator kan? Iya. Apa Den? Contohnya Den. Sholat 5 waktu, Pak. Sholat 5 waktu. Masuk ke mana itu? Kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Oh gitu. Mana itu? Oh, yang nomor 1. Ya. Oh, nomor 1. Memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia. Itu lebih tepatnya ke situ atau bisa yang contoh yang masuk ke bela negara mengamalkan nilai Pancasila itu? Bisa juga sih. Bisa juga sih. Dan kau senang badminton, Den? Gimana, Pak? Kau senang main badminton? Sepak bola, Pak. Nah, sepak bola itu contohnya tuh. Itu contohnya yang terakhir itu. Apa yang terakhir itu coba? Apa indikator yang terakhir itu, Den? Gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Nah, contoh kegiatannya apa? Sepak bola. Nah, bermain atau bermain sepak bola gitu ya, atau melakukan olahraga sepak bola misalnya setiap hari Minggu atau kapo gitu kan? Itu Den contohnya Den. Itu termasuk karena kalau kita lakukan secara rutin kan larinya ke gemar kan? Orang yang gemar itu kan biasa melakukan secara rutin kan? Iya, kalau orang yang gemar itu ya biasanya melakukan secara rutin misalnya. Iya enggak Uli? Uli gemar olahraga apa Uli? Berenang, Pak. Oh, berenang. Renangnya kapan itu? Yakin? Memang benar berenang ya? Iya, Pak. Saya lihat ekspresi Lea itu agak sedikit aneh. Gitu. agak sedikit surprise ya Lea ya. Saya juga surprise Lea ya. Iya. Kalau Cynthia mungkin ya udah. Ya. Renangnya rutin ya itu ya. Si Uli. Enggak juga sih, Pak. Oke, tapi dalam seminggu atau sebulan kan pasti ada kan? Iya, Pak, ada. Gitu ya. Nah, nanti di evidenkan ya. Si itu juga nanti. Si siapa namanya tuh? Denny juga nanti dipoto ya. Pas main bola dipoto ya. Pakaian bolanya Den. Ya Den ya. Tapi di lapangan Denny. Jangan kau foto baju bola di rumah. Nggak percaya wong di Kirong itu bukan main bola tuh di rumah itu ya. Oke, Uli juga Uli ya. Betul ya. Nah, jadi misalnya Uli melakukan olahraga renang. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Dila. Apa Dila? Tadi Dila belum terbayarkan hutangmu Dila. Ya Pak, maaf tadi mati lampu Pak, dari wifi-nya mati. Oh gitu. Sudah ngomong sama Nasar? Jangan ngomong sama Nasar ya. Seperti mati lampu ya sayang kata Nasar. Nanti kalau dia nyanyi seperti mati lampu. Oke, apa contohnya Dila? Ini Pak, untuk yang senantiasa menjaga kesehatan itu contohnya seperti makan makanan yang bergizi Pak. Itu ada di mana itu? Yang indikator yang mana itu? Makan makanan bergizi. Gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Oh gitu. Iya Pak. Gemar olahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Kalau yang contoh yang tadi yang Denny, yang Uli, tadi yang termasuk yang gemar olahraganya ya. Iya Pak. Kalau yang Dila ini contoh dari lebih spesifik lagi ke senantiasa menjaga kesehatan. Misalnya makan makanan bergizi atau senang mengkonsumsi buah-buahan gitu ya. Nah, Iya Pak. iya nanti ya. Oke, benar. Ya, itu contohnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita langsung saja
masuk ke yang kedua. Kedua yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Nah, kenapa ya analisis isu-isu kontemporer ini termasuk kepada agenda pertama sikap perilaku bela negara. Ya, karena isu-isu ini itu kalau dibiarkan itu bisa mengancam keutuhan wilayah Indonesia, akan menimbulkan perpecahan tadi ya. Sedangkan tadi di konsensus dasarnya itu ada Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan, jangan sampai ya bukan NKRI, Negara Kesatuan, jangan sampai nanti dengan adanya isu-isu ini berkembang maka dikhawatirkan nanti akan tidak lagi NKRI takutnya. Larinya ke situ, makanya dia termasuk ke isu-isu termasuk ke bagian dari sikap perilaku bela negara. Nah, apa sih yang dengan isu? Jadi isu itu suatu hal yang terjadi, memang benar-benar terjadi, ya, dan perlu penanganan. Ya, agak mirip-mirip dengan masalah kan, ya, dia memang benar-benar terjadi dan dia memerlukan penyelesaian. Itu isu, ya. Oke. Kalau kita lihat ini yang apa? Yang pintar-pintar bikin isu ini biasanya ibu-ibu ini ya. Tidak, Den? Iya, ibu-ibu ya. Kalau kita coba bapak-bapak ini tidak bisa bikin isu ya. Kenapa ibu-ibu itu senang sekali dengan isu? Karena ibu-ibu ada organisasinya, namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Iya, ada kan itu organisasi IWAPI kan, anggotanya ibu-ibu kan. Ya, kalau di Jawa Ikatan Wedok Penyebar Isu. Oke, baik. Nah, jadi itu isu sesuatu yang terjadi dan perlu penanganan. Nah, gitu. Nah, kita hubungkan ini isu-isu. Nah, ini contoh dari isu-isu strategis kontemporer. Kontemporer itu ini nanti. Sini. Nah, ini kontemporer itu yang modern, yang eksis, yang sampai sekarang itu masih ada. Ya, jadi ini contohnya. Ya, ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, cybercrime. Ini contoh-contoh isu-isu yang isu-isu kontemporer, khususnya yang terjadi sekarang yang kayaknya tidak bisa dibiarkan ini. Nah, tidak bisa dianggap remeh. Dan ini bisa nanti akan menjadi ancaman bagi kesatuan ya kedaulatan negara kita. Ya, contohnya korupsi, narkoba, terorisme, cybercrime, kejahatan cyber ya. Oke, apalagi yang bisa memberikan contoh isu-isu nasional sekarang? Kekerasan seksual, Pak. Ya, perundungan ya. Ya, pelecehan seksual. Nah, itu perlu penanganan ya. Oke, perlu diselesaikan itu. Ada lagi? Tuh, benar sekali Suci. Contohnya, ada lagi? Kalau orang yang nyebar berita bohong itu apa namanya itu? Hoax, Pak. Nah, hoax, benar Suci. Itu juga termasuk isu-isu kontemporer, ya. Oke. Nah, kita selaku ASN misalnya ya kita harus menyikapi isu-isu ini. Misalnya yang terakhir tadi yang sebutkan Suci, hoax tadi. Ya, kita tidak serta-merta menerima. Ya, tapi kita lihat dulu kebenaran beritanya itu. Ada lagi, contoh lagi apa? Kalau orang netizen nulis di medsos sehingga orang lain itu jadi benci terhadap ya yang ditulis oleh orang tersebut apa? Apa namanya? Hate speech, ya, ujaran kebencian. Nah, itu juga termasuk isu kan? Iya, itu memprovokasi, ujaran-ujaran yang memprovokasi ya. Nah, itu ya. Jangan kita melakukannya. Kita menanggapi saja yang tidak usah, apalagi kita jangan melakukan, jangan ya. Ya itu, atau money laundry juga termasuk ya, kasus-kasus pencucian uang gitu ya. Itu termasuk isu-isu kontemporer. Nah, kenapa kita selaku ASN ini perlu untuk memahami tentang cara menganalisis isu ya? Karena kita sebagai ASN juga harus bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai pemikiran yang kritis ya, menunjukkan pemikiran kritis kita itu ya. Kita juga memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena kita sebagai ASN ini merupakan penyelenggara pemerintahan ya. Oke, nah langsung saja kita ke ini waktu kayaknya ya. Nah,
ada dua teknik analisis isu yang bisa kita gunakan. Yang pertama aktual, problematik, kelayakan dan kelayakan dan kelayakan, kemudian urgensi, seriousness dan growth ya. Nah, yang pertama ini kita gunakan ketika kita ingin melihat kualitas isu atau kelayakan dari isu itu tersendiri. Kemudian urgensi, seriousness dan growth USG. Nah, ini jadi bukan hanya orang kesehatan saja ini, Zaza yang USG ya, Cynthia, Romarti orang kesehatan ya. Oke, tapi kita juga ada USG, tapi beda dengan USG yang orang kesehatan itu. Nah, USG kita itu urgency, seriousness dan growth. Nah, itu USG. Itu ini ini USG ini kita gunakan ketika kita ingin memilih isu prioritas. Ketika kita ingin memilih isu prioritas. Tahu kan isu tuh banyak ya, kita bingung ini atau kita tidak tahu isu mana yang mau diselesaikan duluan. Nah, kita harus menggunakan ini. Nanti yang ranking tertinggi itulah nanti yang diselesaikan ya. Oke, nah cara kerjanya seperti ini. Nah, ini maksudnya ya, udah usah ini waktu kita ya. Cara kerjanya seperti ini. Nah, misalnya ada 5 isu. Nah, kita buat tabel seperti tabel kerja, kemudian kita gunakan skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5. Ya. Yakin kalau Zaza paham pasti tentang skala Likert ya. Misalnya A tadi apa? A tadi aktual. Nah, kalau kita menggunakan skala Likert, sangat aktual sampai dengan sangat tidak aktual, gitu kan saya? Kalau sangat aktual, kita kasih nilai 5. Misalnya isu satu ini, oh sangat aktual 5 misalnya. Oh ini aktual. Aktual berapa nilainya? Ke bawah. Habis 5, sebelum 5, 4 kan? 4. Aktual 3, tidak aktual 2, sangat tidak aktual 1. Kita kasih nilai. Kita sendiri yang menilai. Oh misalnya ini misalnya kan Lina misalnya punya isu satu isu satu ini apa misalnya tempat Lina misalnya kan, oh isu tentang apa. Nah, kemudian cara gini misalnya Lina yang juga ya, misalnya yang Lina ini isunya Lina punya isu, Lina tadi mana kantor camat ya Lina ya? Satpol PP, Pak. Oh Satpol PP ya, nah, Satpol PP tentang tibun-tibun tadi ya? Iya, tentang misalnya parkir liar, Pak. Parkir liar. Jadi misalnya isunya itu yang hubungannya dengan kita, misalnya dengan kerja Lina, misalnya parkir liar, masih terdapatnya parkir yang tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengelola PKL ini, kita lihat dari sudut aktualnya gimana. Wah, setelah aku pikir-pikir, kata Lina, merenung Lina ya. Oke, oh masih banyak nih. Oh, sangat aktual ini. Maka di sini kasih nilai 5. Problematik. Apakah dia mau unsur masalah tadi kan? Wah, ini bermasalah ini. Tapi kayaknya tidak terlalu sangat bermasalah, tapi ya sedang lah gitu ya. Kata tapi tetap tinggi. Oh, kasih 4 saja karena 4 itu apa ya? Bermasalah. Bukan sangat bermasalah. Oh, 4. Kemudian ini kehalayakan. Kelayakan ini apa tadi? Kehalayakan. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini isu ke ini yang parkir liar ini kalau misalnya dibiarkan nanti banyak nih yang terdampak ini. Siapa nanti yang terdampak? Wah, begitu ini banyak tapi tidak terlalu banyak, sangat banyak juga. Sudah 4, kasih 4 sini. Kemudian layak kita bicara tentang kelayakan. Apakah itu sudah masuk akal, realistis dan relevan? Ya. Jadi apakah itu masuk akal atau realistis ya, atau ini hanya angan-angan saja. Oh, kalau begitu ini sangat layak, maka dikasih nilai 5. Jadi ketika dijumlahkan tadi berapa sini? Misalnya 5, 4, 5, jadi nilainya 18 kan? Maka jumlahnya 18. Nanti yang kedua begitu juga. Setelah itu 4 baru kita yang mana yang tertinggi? Kita buat peringkat atau ranking nilai tertinggi. Oh, nilai tertinggi misalnya isu 1. Maka isu 1 inilah yang menjadi isu prioritas. Gitu ya. Oke. Nah, kita kan dengan USG. USG itu urgensi, dia berbicara tentang seberapa mendesak, kemudian seriusnya seberapa serius, dan growth itu bicara tentang kemungkinan memburuknya isu kalau dia sebut tidak ditangani. Ya, perkembangan growth-nya perkembangan kan. Cara kerja sama seperti itu juga. Dari apakah dia mendesak, apakah dia serius, apakah dia sangat berdampak. Nah, nanti sama kasih nilai skala Likert juga.
Sama kayak kalian waktu kuliah dulu bikin tugas akhir ada menyebarkan kuesioner kan ada itu kan? Ada kan menyebarkan kuesioner kan? Ada sangat setuju, setuju. Pernah enggak? Atau kalian sendiri pernah ngisi itu kan? Nah, itu namanya skala Likert ya. Namanya itu, ya. Skala Likert. Berarti dijumlahkan dapatlah nilai tertinggi. Oke, kita stop dulu tayangannya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi ini. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Satu lagi, setelah kita mendapatkan satu isu, nanti kita cari penyebabnya. Kita cari penyebabnya. Caranya, analisisnya, ya itu bisa ada beberapa cara, tapi yang umum saja atau yang mudah saja yang kita pakai bisa menggunakan apa yang disebut dengan fishbone dan juga bisa menggunakan mind map. Tahu fishbone? Fish apa fish? Ikan. Fishbone? Tulang. Jadi fishbone itu tulang ikan, ya. Oke, itu lagunya Pamungkas kan? Itu kan fishbone ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, jadi ini saya ulang kembali, saya tanyakan kembali. Nah, ini contohnya tadi, ini contohnya. Nah, jadi MM itu mind map. Jadi ketika kita bisa juga menggunakan untuk menganalisa menggunakan mind map seperti ini. Ini kan pindah dia. Nah, ini kan ke sini. Kemudian misalnya ini isunya kita lihat dari segi where, di mana penyebabnya ada enggak? What apa? Ya, kemudian why mengapa dari 5W1H ini ya, ini namanya journalist question, pertanyaan jurnalis istilahnya ya, pertanyaan 5W1H ada yang bilang gitu atau bisa juga kita melihat penyebabnya melalui fishbone ya, masalahnya atau yang terjadi tadi dari sini dari kepala nanti dia ada tulang-tulangnya. Nah, ada tulang-tulang ini sama sebenarnya, cuma dia bisa juga bentuknya saja beda, misalnya di sini kan ada who, di sini juga ada who ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita langsung saja ke tugas ya. Langsung saja ke tugas. Karena untuk materi kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup untuk materi. Kita akan lanjutkan ke tugas ya. Ke penjelasan tugas. Kalian sudah buka? Boleh dibuka masing-masing yang di Google Classroom-nya. Itu sama. Saya akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan selama pembelajaran agenda ketiga ini. Oke, ya sambil ini ya. Nah, sama ini juga ini versi Word-nya. Kalau yang Pak kasih itu versi PDF ya, dalam format PDF. Ini format Word-nya. Oke. Udah kelihatan ya, bisa lihat ya. Ini sih. Oke. Nah ini penjelasan tugas untuk hari ini, 3 hari ke depan ya. Hari ini hari Senin tanggal 14, ini tugasnya. Tugasnya itu ada terbagi dua, ada individu dan ada kelompok. Tugas individu atau ada dua. Yang pertama kalian Pak minta untuk membuat video learning journal. Ya, jadi jurnal pembelajaran hari ini. Isinya kalian bercerita pengalaman belajar hari ini, baik dari substansi maupun metodologi pembelajaran ya, dan juga isinya baik tentang dari pembelajaran sinkronus maupun asinkronus ya, karena besok kan ada sinkronus, jadi besok yang kalian ceritakan untuk agenda belajar besok asinkronus kan gitu. Oke,
Kemudian videonya durasinya maksimal 5 menit, 5 menit maksimal. Kemudian video itu kalian kalian unggah ke akun media sosial masing-masing. Ya, boleh YouTube, boleh Facebook, boleh apa, pokoknya media sosial boleh. Nanti linknya saja kamu copy, paste, kirimkan ke tutor. Yang kamu kumpulkan di Google Classroom itu linknya saja. Ya, linknya saja. Oke. Waktu pengumpulan hari ini, saya tunggu hari ini jam 23.59 paling lambat. Ya, kalau kalian terlambat mengumpulkan tugas-tugas itu, maka tidak bisa lagi masuk ke Google Classroom karena sudah saya kunci di Google Classroom-nya itu. Ya, Google Classroom-nya itu saya kunci dilewat dari jam 23.59 hari ini, maka kalian tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Ya, nanti akan tertulis tugas belum diserahkan di Google Classroom saya. Ya, makanya tolong nanti pengumpulannya di waktu pengumpulan juga diperhatikan. Ya. Oke, itu tugas pertama individu. Kemudian tugas yang kedua individu adalah kalian membuat artikel tentang agenda 1, di mana kalian bercerita tentang salah satu isu kontemporer. Yang tadi, apa tadi contoh isu kontemporer? Korupsi, tadi ada kan? Apa? Banyak kan? Korupsi, narkoba, ada kan? Terorisme, Pak. Terorisme, Radikalisme. radikalisme, banyak kan? Terus yang kita tambah tadi kan ada hate speech, ada money laundry, ada apa lagi, nah itu. Nah, ambil saja salah satu yang berhubungan dengan situ. Oh, saya mau ngambil isu tentang narkoba misalnya. Sudah, kalian buat artikelnya gitu ya. Oke, di mana artikelnya itu isinya itu kalian analisis dari sudut pandang Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Ya. Oke. Bukan dari sudut pandang yang lain. Dari dua sudut pandang ini. Artikel dibuat dalam format PDF, ketentuannya kertas A4, hurufnya Arial. Ya, jangan Arial, bingung kamu nanti kalau nggak ketemu di mana ini font huruf Arial, adanya Arial ya. Arial yang pengajarnya gitu. Iya, huruf Arial, ukuran 12, spasinya 1,5, maksimal 5 halaman. Maksimal. Ingat ya, maksimal ya, jangan lebih. Kalau mau 1 halaman juga enggak apa-apa. Yang penting dia jangan lebih dari 5 halaman. Bukan minimal, maksimal. Pak, saya bisanya 1/2 halaman. Oke, silakan saja. That's okay. Ya, gitu ya. Oke. Baik, waktu pembuatan hari ini dan dikumpulkan hari ini juga jam 23:59. Kemudian untuk tugas kelompok, saya nanti akan bagi kalian dari 2 kelompok lagi, 5-5, di mana 2 kelompok ini nanti akan membuat satu video yang menggambarkan tentang Indonesia. Jadi pilih, bisa jadi kalian nanti ambil dulu beberapa video, kemudian kalian sunting jadikan satu video tentang Indonesia. Ya, boleh kalian lihat dari keindahannya, dari sukunya, keberagaman budayanya, gitu kan? Keberagaman kulinernya, keberagaman apanya boleh deh, keberagaman bahasanya atau keberagaman apa lagi itu? Keindahan alamnya seperti itu ya. Oke. Nah, nanti videonya kalian gabung jadi satu. Nah, kemudian boleh di pertengahan video atau di akhir video, setiap peserta nanti akan membuat pernyataan yang menginspirasi, yang inspiratif tentang Indonesia. Yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 ada Denny, Zaza, misalnya Hirzi dengan Herli. Nanti Denny ngomongnya lain, apa yang misalkan. Nanti Zaza juga membuat kalimat pernyataan, divideokan, diselipkan di video itu. Ya. Hirzi juga bikin seperti itu, Herli juga bikin seperti itu ya. Oke, satu video nanti digabungkan ya. Nah, kemudian jangan lupa di akhir video cantumkan juga sumber video. Nanti kan kamu compile, kalian mau compile beberapa video ya, kamu sebutkan sumbernya ya. Oh, video dari sumbernya apa, dari kalau misalnya dari link YouTube juga, link YouTube-nya apa ya. Video itu diupload di media sosial masing-masing. Jadi misalnya tadi kelompok misalnya Denny, Zaza, Hirzi, Herli. Jadi nanti Denny upload sendiri, Zaza upload sendiri, Hirzi upload sendiri, juga Herli upload sendiri. Tapi videonya sama karena dalam satu kelompok kan. Nah, ya, dan linknya saja yang dikumpulkan. Maksimal video 10 menit maksimal ya. Maksimal 10 menit, waktu pembuatannya hari ini, waktu pengumpulan juga pada hari ini. Itu tugas hari ini. Oke. Kemudian untuk pembagian kelompoknya ya, kelompok 1 ya, kelompok 1
itu ada Hirzi, Ahmad Fadian Hirzi, dicatat ya. Ahmad Fadian Hirzi, kemudian ada Suci, Dila, kemudian Dila, ada Cynthia, dan ada Uli. Ya. Jadi ada Ahmad Fadian Hirzi, ada siapa tadi? Suci, Dila, Cynthia, dan Uli. Dengan ketua kelompoknya Ahmad Hirzi. Oke. Sisanya kelompok 2. Kelompok 2 ada Denny, Herli, Ayu, kemudian Fajar dan Zizi. Elina, Fajar Mahalina, Elina dan Zizi. Ketua kelompoknya Denny nanti. Ya, kelompoknya Denny. Oke, itu ya. Oke. Nah, itu pembagian kelompok untuk tugas hari pertama. Kemudian di hari kedua, tugasnya sama, tugas pertama individu, besok kalian membuat lini jurnal, ya, tapi isinya beda, isi videonya yang kamu ceritakan itu ya. Jangan seperti kayak yang kemarin, karena kan hari kedua kan tidak ada asinkronus, adanya asinkronus. Ya, ini isinya sama, kriterianya sama. Kemudian di tugas selanjutnya kalian saya minta untuk mengidentifikasi 3 isu aktual yang terjadi di unit kerjanya. Kayaknya misalnya Zizi bercerita tentang 3 isu yang ada di Puskesmas Sukarami misalnya. Denny bercerita tentang isu yang ada di kecamatan, di kantor kecamatan Benakat seperti itu. Ya, oke, itu. Atau misalnya Lea bercerita tentang 3 isu yang ada di kecamatan Gelumbang gitu, dan seterusnya. Atau Cynthia tentang di rumah sakit yang umum saja ya, yang umum saja. Oke, kemudian jelaskan dampak yang terjadi jika isu tidak ditentukan, tidak diselesaikan. Nah, setelah kalian cerita tentang 3 isu, kalian buat tentukan isu prioritas. Ada analisis APKL dan USG-nya yang tabel, dalam bentuk tabel. Ya, tabel tadi ya. Nah, dari situ maka kalian akan mendapatkan satu isu, tentukan ada 3 rekomendasi dan pilihlah rekomendasi apa yang mau diselesaikan. Penyelesaiannya gimana? Ya. Nah, 3 isu penyelesaiannya gimana? Ini untuk tugas hari Selasa, ya. Jangan lupa nanti juga buat bahan tayang karena nanti akan ada beberapa yang terpilih untuk menayangkan hari pertemuan kita yang kedua di sinkronus nanti, ya, paparan. Nah, itu pembuatannya hari ini dan dikumpulkan pembuatannya Selasa dan dikumpulkan besok paling lambat jam 23.59. Kemudian untuk kelompok itu bercerita tentang analisis kontemporer. Nah, ini yang kontemporer ini. Yang memang yang terjadi di negara kita sekarang. Jadi kaitannya ke sini nanti. Dari ini sama seperti yang tugas kalian yang artikel ini. Ambil saja salah satu isu. Nanti kelompok silakan didiskusikan, kelompoknya mau ngambil isu apa. Ya, misalnya ada isu misalnya tentang apa tadi, misalnya kan dosen melakukan pelecehan seksual misalnya dengan mahasiswanya seperti kata kamu tadi ya. Pokoknya kamu cari di berita apa gitu ya. Cari berita itu. Jadi ada sumbernya, ada berita sumbernya. Oke. Ya. Kemudian kamu jelaskan dampaknya, kemudian menurut kamu dari ketiga isu itu, ketiga isu yang ada di ini tuh, yang ada di tempat kita, negara kita sekarang ini, kamu analisis sama seperti kalian menganalisis tugas individu. Gunakan APKL dan USG, ya. Ini diskusinya besok, kemudian dikumpulkan juga besok. Pembagian kelompoknya, ya. Bagian kelompoknya itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu ada Zizi, kemudian Uli, kemudian Cynthia, kemudian ada Ayu. Nah, jadi kelompok 1 ini kelompok girl band, cewek galau ini. Nah, ketuanya Zaza Zahera. Kelompok 2 itu ada Nadila, Herlianto, Suci, Denny, Ahmad Fadian. Nah,
ini kelompok vokal grup. Ada 3 cowok, ada 2 cewek. Ya, ketua kelompoknya Herlianto. Oke. Oke, itu tugas hari ke-2. Untuk tugas besok, untuk hari Rabu tugasnya ini. Sama, buat learning journal, video learning journal sama dengan yang tugas pertama adalah hari Senin dan hari Selasa. Kemudian kalian membuat RABN seperti ini. Nah, mengisi format seperti ini. Ya. Oke. Ini saya zoom ya, biar ini. Nah, ini biar tabelnya besar. Nah, kalian mengisi tabel ini, ya. Oke, misalnya namanya siapa, jabatannya sebagai apa gitu ya. Kemudian misalnya nih, cinta tanah air. Tadi cinta tanah air tadi ada berapa indikatornya? Tadi cinta tanah air misalnya. Oke. Kan ada sini. Kalau saya buka lagi di Canva ini kelihatan enggak? Bentar. Ini saya kasih contoh satu ya, misalnya gini, misalnya. Ini. Nah ini, kelihatan nggak ini? Nampak ya? Oh, harus ditutup dulu artinya yang itunya ya, yang word-nya. Oke, coba ada yang ingat cinta tanah air tadi ada berapa indikator? Ada 6 ya? Iya, Ada 6, Pak. 6. Ya, Pak, 6. Ada 6 ya? Oke, kita kembali ke sini. Nah, kelihatan nggak ini tabelnya? Kelihatan ya? Nah, ada 6. Nah, dari 6 itu dipilih minimal 2. Minimal 2, boleh lebih. Minimal 2 indikator, boleh lebih, boleh 3, atau semuanya juga tidak apa-apa. Ya. Nah, setiap indikator kamu kemukakan aksi nyata yang kamu lakukan. Minimal 2, boleh lebih dari 2, karena minimal. Contoh gini, cinta tanah air. Indikatornya apa yang terakhir tadi, Hirzi? Hirzi? Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, Pak. Apa sini aksi nyatanya? Contohnya. 1 misalnya. Yang tadi yang Pak tadi. Oke, memakai batik setiap hari Kamis atau di jam kerja ya. Kemudian yang kedua contoh yang tadi misalnya contoh yang situ tadi. Lea tadi. Ya. Oke gitu kan? Oke, gemar makan masakan khas Indonesia gitu kan? Nah, tempatnya di mana? Kalau tadi misalnya pakai baju batik di kantor, tempatnya di kantor atau ya atau di rumah atau di mana. Waktunya kapan? Kalau misalnya ini setiap hari Kamis gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya misalnya foto, tulis saja foto buktinya. Ya. Oke. Nah, nanti ya, ini akan kamu lakukan. Yang kamu tulis aksi di sini akan kamu lakukan di kegiatan habituasi 30 hari. Ya, di kegiatan habituasi 30 hari itu. Jadi misalnya baju batik. Nah, baju batik misalnya setiap hari Kamis. Nanti yang ini ditulis lagi, tapi judulnya beda, bukan rencana aksi, tapi laporan aksi bela negara. Tambah lagi 1 kolom yaitu para mentor di sini, bukti para mentor. Nah, untuk buktinya kalau yang kamu kumpulkan hari Rabu nanti RABN itu cukup dituliskan saja bukti foto, video atau dokumen. Nah, kalau yang nanti yang laporan akhir yang setelah habituasi itu kalau kata kamu putihnya foto, ya fotonya kamu masukkan di bukti ini. Foto sedang baju batiknya. Ya. Nanti setelah itu sebelum kamu ke Linggau nanti minta para mentornya. Oke. Oke. Kemudian yang selanjutnya tugas terakhir adalah praktek baris berbaris. Ini individu juga. Kalian membuat video yang berisikan peraturan baris berbaris. Ya, kalian pakai baju putih hitam, baju sekolah, kemudian kalian praktekkan baris-baris. Ya, apa itu misalnya jenis-jenis peraturan aba-aba, aba-aba baris-baris. Aba-abanya apa contohnya? Istirahat gitu kan? Siap gitu kan? Kemudian apa lagi itu? Kencang depan, balik kanan, balik kiri. Nah, kamu praktekkan itu ya. Nah, nanti minta tolong kawannya. Misalnya nanti misalnya Uli misalnya, oke, Uli
minta tolong misalnya dengan Lea misalnya. Kalau dekatan pas bikin video itu nanti Lea yang memberikan aba-aba, Uli yang melakukan untuk videonya, ya. Jangan kamu sendiri yang ini yang memberikan aba-aba. Ada tuh pernah video yang ngirim nggak ada gerakannya tapi dia sendiri. Ya, istirahat di tempat gerak. Nah kata saya mana orang istirahatnya? Dia istirahatnya. Oke, siap gerak kan. Balik kanan gerak. Tapi kok mana gerakannya gitu ya. Tapi biarlah orang yang misalnya Denny dengan Herli misalnya. Nah, Denny yang memberikan aba-aba untuk video Herli kan. Nanti Herli yang peragakan. Itulah video yang dikumpulkan oleh Herli. Nah gitu ya. Oke, bentuk filenya. Kemudian akun itu diunggah di media sosial masing-masing ya. Ini akun itu disematkan di media sosial masing-masing dan nanti link saja yang dikumpulkan. Pengumpulannya besok lusa hari Rabu. Oke. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita untuk sinkronus pertama ini. Silakan kalau mau ditanyakan sebelum saya tutup, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada lagi bertanya, cukup dulu pertemuan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di sinkronus hari ketiga, hari Rabu ya. Oke, oh ya silakan, Suci. Izin Pak, tanya Pak, untuk pembuatan video tersebut, apakah semuanya menggunakan baju sekolah hitam putih Pak? Kalau untuk yang PBB saja yang pakai yang baju, iya PBB dan itu juga pakai baju sekolah hitam putih. Yang untuk video visualisasi kan kalian ada pernyataan, itu pakai putih hitam putih ya, putih. Kalau kalian buat di outdoors boleh pakai topi. Misalnya Denny buat videonya tentang pernyataan tadi, misalnya Denny di lapangan bola atau misalnya, ya boleh pakai topi kalau di lapangan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, Ayu mau tanya apa Ayu? Lea. Pak, mau izin tanya untuk mastiin aja yang kelompok tadi ya Pak ya. Ya, yang kelompok 1 itu ketuanya Irzi, anggotanya Suci, Dila, Cynthia, Uli ya Pak. Hirzi, Suci, Dila, Dila, Cynthia, Uli, betul. Uli. Ya, kelompok 2 Denny, Herli, Ayu, Lina, sama Zaza ya Pak. Ya siapa itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, terima kasih. Saya sudah kasihkan nomor kontak. Nanti kalau kalian masih ada kesulitan, mau bertanya, mau bingung pengerjaan tugas-tugasnya atau dari segi materi itu maksudnya apa, silakan nanti japri saja ke saya ya. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, untuk sinkronus pertama. Terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih kepada Bu Wiwit yang sudah setia menunggui kita mengamati peserta. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Pembelajaran sinkronus 1 agenda 1 hari ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin ya. Bapak live ya. Iya Pak. Tetap semangat. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Baik Pak. Oke.